Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is our very first meeting. We will talk about subject and verb agreement so that after this video you will learn about how can you use the subject together with the correct verbs. Jadi kita akan membicarakan tentang subject and verb agreement dan salah satu dari subject and verb agreement adalah pengetahuan kalian tentang subjek, di mana subjek itu all subjects are noun. Jadi sangat penting untuk mengetahui tentang kata benda. Nah, beberapa hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa kata benda itu bisa dibedakan whether it is singular atau plural, apakah dia itu singular atau plural, yang nanti akan kita gunakan yang berbeda. Nah, saya akan memberikan contoh beberapa kata benda yang perlu kalian ketahui. The first is the simple one. Kita mempunyai kata kerja kata benda book misalnya, kemudian kita ubah menjadi books, kemudian itu menjadi plural. And you can just mention some other examples. Ada juga kata benda yang penjamaknya berubah bentuk tanpa penambahan s. We have a woman and women, kemudian ada food and feed, kemudian ada mouse and mice, dan seterusnya. Tapi ada juga contoh kata benda yang antara bentuk singular dan pluralnya itu sama. Contohnya adalah sheep dengan sheep. Bisa digunakan untuk singular, ini bisa digunakan untuk plural. Dia tidak punya perbedaan. Kemudian ada juga kata benda yang kadang kita anggap itu sebagai singular, tapi ternyata itu plural. Dan contohnya adalah police. Police itu tidak ada places. Karena police itu jamak. Nah, kalau kita mau menyinggalkan police, we use policeman or police officer atau police woman. Ada beberapa variasinya. Kemudian example family and family. Family itu bisa jadi dianggap satu singular sebagai satu kesatuan, bisa dianggap sebagai plural. Jadi keluarga di mana bentuk kesatuan itu dari beberapa anggota. Salah satu contohnya lagi adalah misalnya kayak government. Government itu biasanya kita anggap itu suatu kesatuan, sehingga itu singular. Government in some cases juga bisa bermakna plural. Kemudian mungkin kalian pernah dengar atau baca ada the poor, the rich. The poor, orang-orang miskin, orang-orang kaya. Seperti ini bisa dipakai, tetapi all of them are plural. Jadi kalau Anda menggunakan the untuk adjektif yang kalian gunakan untuk merefer pada sebuah benda, itu bisa, cuman dia tidak bisa sebagai bentuk single. Dia harus selalu plural. Jadi the poor adalah orang-orang miskin, the rich adalah orang-orang kaya. Ini adalah all of them are plural. Jadi segala kata benda yang kalian lihat atau baca, kalian harus tentukan whether it is singular atau plural, karena itu akan menentukan yang Anda pakai. Dan for your information, di tes TOEFL itu biasanya sangat dieksplor, sangat dipakai dalam terutama di section yang error identification. Kemudian bentuk kata benda yang lain misalnya adalah countable and uncountable, apakah bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Kalau misalnya countable, chair, tree, pencil, house, dia kemungkinan besar ada bentuk pluralnya, houses, pencils, trees, chairs, itu countable. Kalau yang uncountable like hair, sand, water, money, time, ini tidak ada bentuk pluralnya karena tidak bisa dihitung. Dan kalau tidak bisa dihitung, apakah dia dianggap singular atau plural? Sebanyak apapun rambutnya, sebanyak apapun pasirnya, seberapa banyak pun air, uang, dan waktu, dia dianggap selalu singular. The hair is, the sand is, the water is, the money is, the time is.
Jadi all countable, uncountable noun are singular. Oke, jadi ketika kalian sudah mulai tahu bagaimana mengidentifikasi sebuah kata benda, di situ akan memudahkan kalian untuk menentukan kata kerjanya. Oke, kita mulai untuk membahas yang kedua. Kalau yang tadi kata benda, sekarang kita bahas tentang verb, kata kerja. Saya akan memberikan beberapa tipe kata kerja, dan kalian harap pelajari supaya nanti familiar dengan istilah-istilah yang dipakai. Yang pertama, kalau kata kerja itu bentuknya to be, maka ya to be yang dimaksud itu ada beberapa. Contohnya adalah is, am, are, was, were, be, dan been. Ini adalah to be. Tetapi be dan been tidak bisa berdiri sendiri. Jadi di antara sekian banyak to be yang tidak bisa berdiri sendiri itu be sama been. Sedangkan is, am, are, was, were itu bisa berdiri sendiri. Be kalau berdiri sendiri berarti salah, been kalau berdiri sendiri berarti salah. Kemudian ada juga present verbs, kata kerja yang biasanya dipakai di present tense. Itu contohnya adalah play sama plays. Ada bentuk pertama dan juga ada bentuk s. Ini juga bisa ada bentuk es, misalnya tries. Ini juga present verbs. Kemudian adalah past verb. Past verb adalah bentuk lampau, bentuk kedua. Ada yang irregular dan ada irregular. Nah, khusus untuk past verb ini, dia itu it can stand alone, berdiri sendiri. Kalau ketemu played, berdiri sendiri berarti dia past verb. Bought, berdiri sendiri, past verb. Kemudian adalah present participle. Kita kadang sering menyebutnya verb ing. Buying. Cannot stand alone, tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada temannya, ada auxiliary-nya. Terakhir adalah past participle, played, bought, verb 3. It cannot stand alone, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau kalian menemukan ada played dan played di sini, maka cara untuk membedakannya cukup gampang. Dia berdiri sendiri atau tidak. Kalau dia berdiri sendiri sebagai kalimat, then it is past verb. Kalau dia tidak berdiri sendiri, ada auxiliary-nya, itu berarti past participle. Oke, sampai di sini dulu. Ini adalah video pertama untuk meeting 1. Nanti kita akan lanjutkan untuk video kedua. Oke, thank you.